datang di channel video saya. Memperhatikan di media sosial akhir-akhir ini sering kita menemukan ada banyak diskusi-diskusi, debat-debat soal agama, ya. Nah, dalam diskusi fenomena tersebut saya melihat jarang sekali umat Katolik itu tertarik, ya. Sehingga ada yang bertanya, kok Romonya diam saja dan bagaimana semuanya itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Anda untuk memahami seperti apa orang Katolik itu, umat Katolik itu beriman dalam menyikapi fenomena-fenomena tersebut. Nah, tak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi perang agama di media sosial, ya. Ini harus kita akui, ya. Perang itu bentuknya macam-macam, misalnya debat lintas agama, ya. Ada banyak tokoh-tokoh Islam berdebat dengan banyak pendeta dengan tensi tinggi dan lain sebagainya, ya. Atau warta tentang orang murtad, ya. Ini banyak sekali dieksplos, ya, diwartakan di media sosial tentang orang murtad, baik itu sosok figurnya maupun jumlahnya, ya. Apakah itu merupakan hoax atau benar, semuanya itu campur baur, ya. Tapi ini bagian dari strategi perang, ya. Itu. Jadi ada diwartakan artis ini murtad, nah, atau kembali ke agamanya, model seperti itu. Seringkali kita temukan berita tentang hal itu dan ini bagian dari strategi perang agama, ya. Bentuk lain misalnya menyerang agama lain. Nah, ini seringkali yang menjadi korbannya itu adalah agama Katolik, ya. Agama Katolik seringkali diserang, itu baik oleh kaum Muslim maupun dari kaum Protestan, ya. Itu. Ini dan ini orang Katolik tidak menanggapi begitu frontal itu. Ada juga pembenaran agama, ya. Nah, jadi dengan mewartakan, ya, membuat ceramah agama untuk membenarkan agamanya, ya, supaya terlihat agama lain itu salah, jelek. Nah, ada, ya, entah itu pembenaran nabinya kah atau pembenaran kitab sucinya. Nah, ini merupakan contoh bentuk-bentuk perang agama yang ada di media sosial akhir-akhir ini, ya. Nah, semuanya ini tujuannya itu satu, supaya orang melihat agamanya itu benar, ya. Agamanya itu benar dan agama yang lain itu salah, itu. Nah, berhadapan dengan ini, ya, bagaimana, ya, orang Katolik, ya, itu menyikapinya? Seperti apa? Dan perlu diketahui, bentuk-bentuk perang agama ini merupakan upaya untuk penyesatan. Jadi, dengan melakukan perang ini, tujuannya itu supaya umat agama lain, ya, orang Katolik itu meninggalkan imannya dan mengikuti agama penyerangnya. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, perlu disadari bahwa iman dan kebenaran agama itu tidak ditentukan oleh sosok atau figur populer, ya. Nah, ini orang Katolik memiliki sikap seperti ini, ya, bahwa iman dan kebenaran agama itu tidak ditentukan oleh sosok atau figur, ya. Bahkan sekalipun Paus masuk Islam sebagaimana dulu pernah diwartakan, itu nggak mempengaruhi iman, itu, ya. Jadi orang Katolik imannya itu tidak digantung
Ya, tidak ditentukan oleh sosok atau figur populer. Yang kedua, adanya orang murtad. Ya, mau apa banyak orang murtad, ya, eh, tokoh terkenal murtad itu enggak menentukan bahwa agama tersebut benar, bahwa imannya itu benar, yang lain itu salah. Tidak. Kemurtadan itu bisa saja bukan karena ajaran iman, lebih pada motivasi lain. Ya, kami sudah pernah mengulas hal ini. Yang berikut, kalah debat atau tak bisa menjawab. Jadi misalnya ketika ditanya soal iman tak bisa menjawab, bukan lantas berarti iman kita itu salah, bahwa agama kita itu tidak benar. Tidak. Ya. Jadi kebenaran agama atau iman itu tidak ditentukan kita bisa atau tidaknya kita menjawab pertanyaan orang. Ya. Memang diharapkan kita bisa menjawab, tetapi kan kita memiliki keterbatasan kemampuan. Itu, ya. Yang berikut ada tidaknya mujizat. Jadi karena ada mujizat di situ, berarti dia beriman. Tapi kalau tidak ada mujizat, dia tidak beriman. Enggak. Orang Katolik imannya tidak ditentukan oleh mujizat. Juga banyak menyerang agama orang. Ya, karena apa? Karena ketika orang banyak menyerang agama tersebut, di situ orang berpikir bahwa wah berarti ada sesuatu yang banyak sekali sesuatu yang buruk di agama itu sehingga ada kelemahannya sehingga banyak sekali serangan itu. Ya. Nah, jadi itu. Jadi bagi orang Katolik, iman dan kebenaran agama itu tidak ditentukan oleh sosok atau figur populer, orang murtad, kalah debat, tak bisa menjawab, banyak menyerang agama orang, ataupun mujizat. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana umat Katolik beriman, ya, mengimani imannya itu. Perlu diketahui bahwa agama itu selalu dikaitkan dengan keselamatan, ya. Nah, bagi orang Katolik keselamatan itu sudah pasti, ya. Beda dengan Islam. Islam tuh nggak pasti keselamatannya itu gimana. Kalau agama Katolik dia sudah pasti karena berdasarkan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 di sana dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini maksud itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristuslah yang membawa keselamatan. Dan itulah yang diimani oleh umat Katolik, ya. Juga dalam Roma, Paulus menulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Ya. Nah, ini kata-kata sudah pasti. Ya. Ya, keselamatan itu pasti ada dalam gereja Katolik. Ya. Nah, jadi menjadi pertanyaan itu apakah kita sudah percaya dengan itu otomatis kita sudah selamat? Ya. Memang harus diakui bahwa keselamatan itu dibutuhkan iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi keselamatan itu ditentukan pada iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya sebatas iman saja. Rasul Yakobus dia mengatakan tanpa perbuatan iman menjadi mati, iman menjadi kosong. Jadi iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Perbuatannya apa? Melaksanakan perintah Yesus. Ya. Nah, melaksanakan perintah Yesus, perintah utamanya adalah kasih. Nah, inilah cara beriman umat Katolik ya menghadapi fenomena perang agama di media sosial. Ya, semoga penjelasan ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.